Miftahul Ghaib, baik-baik sosoknya. Begitu dia keluar, sang ahli dzikir ini, apapun yang tersembunyi dan disembunyikan di negara ini, busuk-busuknya dibongkar, terbongkar dengan sendirinya. Kenapa? Karena wali Pak di belakang. Mohon maaf Pak, mohon maaf ya. Saya baru keliling makanya tadi rada telat. Kalau saya kan orangnya begitu. Benar enggak bahwa di belakang sosok ini banyak terjadi karomah dan keajaiban? Saya mau mendengar dari orang-orang terdekat. Dalam perjalanan sosok ini banyak keajaiban sampai mereka kaget. Ini ada karomah apa dan siapa yang bekerja di belakangnya? Om Tanting bejaan batu. Karena mereka mengalami berbagai keajaiban. Berapa kali beliau mau dicelakakan? Ternyata tidak bisa. Ada karomah apa? Apa yang di belakangnya tewe Miftahul Ghaib. Maka dia akan membuka semua yang tadinya disembunyikan. Ini yang menyebabkan orang lain takut akan kemunculannya. Yang kedua, wajarul khair. Dia malah punya motif apa-apa, hanya ingin menebar kebaikan. Saya tanya dari orang-orang terdekatnya. Yang ketiga, Pak, eta jenenganna aya dirinya Anisul Mutawahish. Sampai di kalimat itu menitik air mata saya. Allah Akbar. Anisul Mutawahish. Saya konfirmasi kepada beliau. Apa maknanya? Anisul Mutawahish itu adalah sosok yang lembut tapi sanggup menaklukkan yang garang dan paramasan. Anisul Mutawahish. Di situ beliau mengatakan, Bapak di tahun 70 deh mendengar itu dari lisan suci. Nanti kalau misalnya ngaji kita karena dia ternyata di situ. Bilang. Yang keempat, cilik Satrio Piningit yang ahli dikir yang oleh Ronggo Warsito saja sudah disebutkan. Ternyata yang berapa tadi? Ketiga, keempat itu adalah cirinya adalah Jami Musyatab Qalbus. Sosok yang sanggup menyatukan kembali hati-hati yang sudah retak terpecah-pecah. Pak, Indonesia itu sebelum Ronggo Warsito dan Joyoboyo mengeluarkan dua ramalan, mohon maaf Pak. Syekh Al-Bakir, kalau di Jawa disebut Syekh Subakir, itu sudah membuat titik-titik perkembangan negara ini Pak. Dari mulai namanya, karakternya, siapa yang akan memimpinnya, maka muncul dua ramalan, Joyoboyo dan Ronggo Warsito. Karena di Jawa, kalau di Bandung Warsita, istrinya Maita. Dua ramalan ini itu luar biasa dipegang Teguh. Dan itu ternyata perjalanan siapa pemimpin Indonesia. Kita pernah mendengar no, to, no, do, ro. Tapi kemudian ramalan ini sebagian dibantah oleh Ronggo Warsito yang lahir kemudian. Kalau di sini disebut no, to, no, do, ro. Yang pertama no. Ya itulah zamannya kepala banteng. Sampai sekarang barisannya masih ada. Ya. Kemudian toh itulah yang di situ ada yang menanamkan syajarotin thayyibatin. Karena antara banteng dengan bintang butang mati. Yang muncul ini, Pak. Di situ ada yang bekerja para aulia Allah di belakang. Mohon maaf makanya. Mohon maaf apa? Saya tadi menyebut kepada beliau wali ke-10 Al-Mastur. Al-Mastur salah satu pangkat dari kewalian. Al-Mastur adalah wali yang sembunyi, bahkan disembunyikan. Identitasnya terbongkar setelah beliau tidak ada, bahkan setelah beliau mati baru terbongkar. Dan tidak ada yang membongkar itu kecuali wali lagi gitu. Ya, kayak bapak-bapak tidak tahu itu janda kecuali ya kita ya. Oh, saya boleh terusin. Iya, jangan main-main. Kita kan suka salam-salam tuh. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Ke bawahnya apa? Ya nukoba ya, nujaba ya, rukoba. Emang apa itu? Itu pangkat kewalian Pak. Nukoba, nujaba, autad, abdal, autadil arwah. Ada yang tidak disebut di situ apa? Mastur. Mastur itu wali yang disembunyikan karena ada yang menyembunyikannya.
Tahu-tahu setelah dia tidak ada, oh bening saya tak teh. Itu Pak. Ini rahasia yang baru saat ini dibongkar oleh beliau. Nah, di dalam ramalan Ronggo Warsito, Indonesia akan mengalami zaman kala bendu. Kala bendu itu gonjang-ganjing. Korupsi, nepotisme, penyelewengan di mana-mana. Maka kalau ini tidak dihentikan, bahaya. Dan ternyata berdasarkan ramalan itu tidak akan bisa dihentikan. Maka teori apapun untuk mengatasi masalah krisis Indonesia jebol. Kenapa? Lupa yang tadi Indonesia didirikan atas dasar karomah Allah. Tanpa itu berbisa. Masuklah masa kala bendu. Di zaman kala bendu ini Indonesia seolah-olah, mohon maaf, Indonesia seolah-olah kena karma. Mau diginiin salah, digituin salah, gini salah, gitu salah. Semuanya serba salah. Tapi di dalam ramalan itu disebut pada saat zaman kala bendu itu tidak bisa diatasi, bahkan Indonesia ada di ambang kehancuran. Mohon maaf, muncul apa yang disebut dengan Satrio Piningit. Ternyata berdasarkan ramalan Ronggo Warsito, Satrio Piningit bukan satu. Siapa Satrio Piningit itu? Siapapun yang menjadi presiden Indonesia itu kena wahyu puluh Satrio Piningit itu. Maka ada Satrio Piningit pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Contoh misalnya, percaya mah buka. Di situ dikatakan Satrio Piningit itu yang pertama adalah Satrio yang Kinunjoro. Kinunjoro itu Satrio Piningit yang pertama. Pekerjaannya keluar masuk penjara. Tapi Kakuncoro terkenal kemana-mana. Siapakah itu? Beliau. Jadi ganti sama yang kedua. Yang kedua ini Sugih Mukti Wibowo, tapi kesandung kesamper. Kenapa? Ya karena menghentikan yang tadi itu. Banteng semua bintang banting, akhirnya diliuhan, mereka tangkal etak. Apakah itu yang ada di tanding rahasianya itu? Hanya beliau yang tahu tentang itu. Hanya pada saat itu oleh Al-Mukarram, Maha Guru kita, siapa? Pangres Abah Anom, ditutup. Kenapa? Kurang mata guru katinaliku batu. Itu bahasanya. Itu Pak bahasanya. Bapak kalau tidak percaya, zaman kala bendu ini itu tiba-tiba hilang. Mohon maaf karena saya tidak hafal, karena saya bukan orang Jawa. Mohon maaf. Maka ini saya bacakan Pak, iseng-iseng aja, ini iseng-iseng berhadiah. Indonesia pada saat mengalami masa kala bendu, ternyata pindah ke bahasa Jawa, ini lidahnya. Mulyani jenengan nata ikono rahat jadira. Kraton ing tanah Jawa mamalani bumi sirna sirep dulang korong rokok. Ngerti Pak? Saya juga enggak. Ya. Atas izin Allah ternyata zaman kalau bendu itu hilang, berganti zaman di mana tanah Jawa menjadi makmur, hilang kutukan bumi dan angkara murka pun meredah. Apa sebabnya? Apa penyebabnya? Marga sinapi rawuhnya natak ginain nyata wiji-wiji kutomo ingalanan narata kangkap disangkaranya adenge tanpa sarana nak dan makduming srinata sunyok ruti kedatonnya. Ngerti? Alhamdulillah. Muncul seorang pemimpin yang kedatangannya baru tidak terduga. Ini kata Ronggo Warsito sekian ratus tahun yang lalu Pak. Oh pakai canggah aja. Dengar di mana kayaknya? Apa kata beliau? Seperti munculnya secara gaib yang mempunyai sifat-sifat utama. Apa sifat-sifat utamanya? Lire sepitan pasrana, orang anak kara-kara tuh masih keneker sukma, kesamper kesandung rata, keh wong ketambahi ketika kersangin sukma kinaya, salin alamnya jumeneng Sri Pandita, datangnya tanpa sarana apa-apa. Tidak pernah menonjol sebelumnya. Pada saat masih muda banyak mengalami halangan dalam hidupnya, yang oleh izin Allah akan menjadi pemimpin yang berbudi luhur, dan dia yang akan menyirnakan masa kalah penduduk Indonesia. Siapakah ini? Anies Baswedan. Siapa? Lah zaman Ronggo Warsito dulu bro. Dengar dulu. Kama kolak Ronggo Warsito. Wis kebeli
kebelet kali. Wis, ora usah takbir lagi. Kuping ke luwih adil pramarta, lumuh marining brana harta, namane Sultan Eri Cakra tanpa sangakan rawuhira tanah dubala manungso mung sirullah prajuritnya tunggulin dikir kewala mungsuh rep sirep sirna tok 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 siapakah ini Romo Warsito mempunyai sifat adil, tidak tertarik dengan harta benda, bernama Sultan Heru Cakra. Bukan nama itu gelar. Heru Cakra itu ternyata pemimpin yang memiliki cakra. Cakra itu wahyu, Pak. Mata kalau mengarang si wahyu si cakra. Tidak ketahuan asal kedatangannya. Tidak mengandalkan bahwa bantuan manusia. Hanya sirullah prajuritnya. Siapa? Pasukan Allah di belakangnya. Dan senjatanya adalah mikir, musuh semuanya bisa dikalahkan. Memenang. Itu Pak ciri-ciri dari Satrio Piningit yang akan memungkas tentang masalah bendung ini. Pertanyaannya bagi kita, mohon maaf. Sekarang kalau dia itu ahli bikin, ini siapa? Ini siapa? Dan bagaimana di belakangnya sampai dia memiliki senjata dikir, Pak? Apa ciri-cirinya yang memiliki senjata dikir itu? Masya Allah, tabarakallah. Pada saat beliau mengumandangkan satu nama, mohon maaf, saya langsung bertanya kepada beliau, ngucap orang di Koswai, Abah kenapa itu? Gitu. Di Koswai Abah, tahun 70 dan nama itu sudah disebut. Tahun 70 dari siapa? Dari Lisan Suci. Abah hanya mengatakan kepada Abah 70 kalau dihitung dengan tahun ini sosok ini usianya berapa? Maka Abah pada waktu itu mengucap orang mah I don't care. Cuma bahasa saya Abah tidak pernah I don't care. Belum aja ya Pak. Tahu-tahu kemarin tiba-tiba mendeklar itu. Apa latar belakang? Enggak ada kata-kata. Abah hanya satu amanah dari Maha Guru bahwa ini pada saatnya harus dimunculkan. Kalau tidak Abah munculkan, Abah murid durhaka. Dan itu ada di kitab, Masya Allah. Dan gambaran dari situ bagian sempalannya, simbolismenya ada dalam cerita wayang. Siapa yang bisa memegang pusaka Jamus Layang Kalimosodo yang isinya adalah kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah, maka itu yang akan menjadi raja unggul para marta. Semua yang ada di bumi ini sirna karena sang raja ini memegang pusaka itu. Pemegang pusaka itu Semarnya Jawata. Tapi karena tugas dia bukan untuk duduk di kursi gading Gilang dan Jono, maka dia melihat harus kepada siapa? Jamus Layang kalimat sada ini punten diturunkan. Tidak sembarangan itu memunculkan nama. Maka ketika beliau pada saat itu menjawab pertanyaan because why, kata Abah tahun 70 nama itu sudah ada. Sebagaimana dari dulu, dari mulai banteng dan bintang-bintang batik sampai munculnya, mohon maaf Syajaratin Thayyibatin yang dimunculkan dengan mohon maaf lambang pohon beringin itu di belakangnya Abah harus melanjutkan perjuangan itu dengan memuncak Satrio Piningit yang ahli zikir. Ternyata Abah mengungkapkan 4 ciri ahli zikir dan itu ada, Masya Allah, di dalam karamah beliau yang tadi dibaca salah satunya. Apa? Kita pada ilusuhur. Taksi menyahan atau kita pada ilusuhur tadi jawabannya. Ya mas saya ngaji kita pada ilusuhur dengan gaya baru, dengan ditenar. Itu bukan dari Abah Aos. Abah Aos tidak mengajarkan seperti itu. Nyadar bro, Abah itu bahasanya ratusan ribuan. Sekarang saja wakil talqin ada berapa? 300? Nah, berapa? Sebanyak itu bahasa Abah. Sebanyak itu dan akan lebih banyak lagi bahasa Abah itu. Tuh saking semangat ini sampai mau itu. Benar Abah saya bilang bahwa Satrio Piningit itu harus memiliki senjata dikir. Iya kata Abah. Dan namanya ada di kitab itu. Bilaritin. Digulik setelah Allah Akbar. Ternyata ketemu itu ada ciri ahli dikir itu. Ciri yang disebut Sultan Heru Cakra itu. Ciri yang disebut dengan Satrio Piningit itu.
yang akan menuntaskan gonjang-ganjing negara ini ternyata cirinya 4. Cirinya mau tahu? Pada piro? 1, cirinya miftahul ghaib. 2, jarul ghaib. Apa itu miftahul ghaib? Baik sosoknya maupun rahasia yang dia pegang, dia menjadi kunci untuk terbukanya al-ghaib. Al-ghaib pun bukan melihat jin, setan, iblis, kelong wewe, kelong laki. Ini kan selalu yang disalahkan kelong wewe, padahal yang berbahaya kelong laki juga. Kelong wewe berbahaya kalau ada kelong laki, dan kelong wewe juga itu ternyata bisa diperdayakan oleh kelong laki. Miftahul ghaib, baik sosoknya, begitu dia keluar sang ahli dzikir ini, apapun yang tersembunyi dan disembunyikan di negara ini, busuk-busuknya dibongkar, terbongkar dengan sendirinya. Kenapa? Karena wali Pak di belakang. Mohon maaf Pak, mohon maaf ya. Saya baru keliling makanya tadi ada telat. Kalau saya kan orangnya begitu. Benar enggak bahwa di belakang sosok ini banyak terjadi karomah dan keajaiban? Saya mau mendengar dari orang-orang terdekat. Dalam perjalanan sosok ini banyak keajaiban sampai mereka kaget. Ini ada karomah apa dan siapa yang bekerja di belakangnya? Om Tanting Pejahan Batu. Karena mereka mengalami berbagai keajaiban. Berapa kali beliau mau dicelakakan? Ternyata tidak bisa. Ada karomah apa? Apa di belakangnya tewel miftahul ghaib. Maka dia akan membuka semua yang tadinya disembunyikan. Ini yang menyebabkan orang lain takut akan kemunculannya. Yang kedua, wajarul khair, dia mana punya motif apa-apa, hanya ingin menebar kebaikan. Saya tanya dari orang-orang terdekatnya. Yang ketiga, Pak, eta jenenganna aya dirinya anisul mutawahish. Sampai di kalimat itu menitik air mata saya. Allah Akbar. Anisul mutawahish. Saya konfirmasi kepada beliau. Apa maknanya? Anisul mutawahish itu adalah sosok yang lembut tapi sanggup menaklukkan yang garang dan parang-masang. Jika pembajikan bapak itu istri bapak kan barang-masang kalau di luar kayak harimau. Begitu pulang ke rumah jadi kucing bapak. Nanti sejauh anak muda daripada di kehidupan Allah Akbar. Itu oh gitu siap, nanti kita bikin ikatan Pak. Di situ beliau menyatakan, Bapak di tahun 70 deh mendengar itu dari lisan suci. Nanti kalau bisa mengaji kita akan karena iya. Ternyata di situ bilang. Yang keempat, ciri satrio pingin yang ahli dikir yang oleh rombongan situ saja sudah disebutkan. Ternyata yang berapa tadi? Ketiga, keempat itu adalah cirinya adalah jamin syatat qalbus. Sosok yang sanggup menyatukan kembali hati-hati yang sudah retak terpecah-pecah. Pekerjaan wali di situ, mohon maaf, mengikat butiran-butiran tasbih yang di situ ada dua bentuknya, satu bulat, satu pasaki. Nu bulat pasti kudu ahli makrifat, ahli dikir. Nu pasaki eta nu masaki. Syariat mereka hakikat makrifat. Ketika itu sudah dirangkai menjadi sebuah rantai kurang kepada hal itu lambang tasbih, maka padi kapas akan tercapai. Itu Pak. Siapakah sosok itu? Wallahu a'lam. Karena beliau sendiri yang sudah jelas mengumandangkan itu. Maka ketika beliau mendeklar nama itu tidak sembarangan. Itulah karomah, dan Indonesia hanya bisa diselesaikan dengan karomah. Di tempat ini tersimpan rahasia-rahasia yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena ada seorang wali yang dimasturkan oleh wali yang lain. Begitu beliau tidak ada, baru diungkap, dan beliau dengan lantang mengatakan itulah wali ke-10. Apa itu? Mastur disembunyikan. Kenapa? Misi. Misi. Jika bapak-bapak segala disembunyikan, bapak wali namun subuh-subuhan lain. Wow. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.